greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the... Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa. Nah, bagi yang suka nyinyiri dengan anak Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo, pasti akan kaget melihat statement dari Gibran ini. Seperti ini. Kita kan tiap hari banyak bertemu dengan warga ya, dengan berbagai permasalahannya. Ada yang nggak bisa bayar pengobatan rumah sakit, nggak bisa ngambil SPP, otomatis harus kita intervensi dulu lah. Sampai kapan itu? Ya sampai seterusnya nggak apa-apa. Berarti nggak akan ngambil gaji secara untuk kepentingan pribadi? Ya saya pindah dari swasta ke sini kan tujuannya bukan untuk cari uang ya. Saya kan juga udah 10 tahun di swasta ya, saya kira udah cukup lah. Intinya Gibran di sini tidak pernah mengambil gaji sepeser pun, dan gaji tersebut untuk membayar uang sekolah, SPP, dan bahkan untuk membeli beras. Jadi gaji bukannya diambil, tetapi gaji dialihkan untuk membeli kebutuhan pokok warga, yaitu beras, dan bahkan juga untuk membiayai biaya kuliah atau SPP. Itulah yang kerennya anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka ini. Ketika ditanyai sampai kapan, ya sampai kapanpun tidak masalah, karena Gibran menjadi wali kota Solo bukan untuk memperkaya diri. Karena Gibran kepengen menjadi wali kota Solo yaitu untuk menolong warganya. Itulah yang keren. Ya semoga sajalah besok ada pemimpin daerah yang seperti Gibran ini, yaitu sudah selesai dengan gaya hidup mewahnya. Gibran sudah tahu resikonya menjadi wali kota Solo, yaitu pasti tidak akan mendapatkan kekayaan. Jadi memang tujuannya Gibran di sini adalah untuk menolong warganya. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Petrus Pasaribu. Posting biar kartun kepanasan. Ya memang banyak banget yang menyinyiri anak Presiden Joko Widodo ini yang menjadi wali kota. Dinyinyiri ya gara-gara anak presiden lah, akhirnya dia bisa menjadi wali kota, dan bahkan juga dibilang wali kota karbitan. Ya memang karbitan sih. Dari pengusaha langsung menjadi wali kota dan sukses memimpin kota Solo. Bahkan ada 16 titik pembangunan yang ada di Solo ini. Pembangunan juga luar biasa masif di kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka ini. Jadi pantaslah pendatang baru tapi sudah bikin hati gemeter ya. Apalagi besok akan dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya kayaknya sih dalam sebuah pemberitaan seperti itu. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Tuhan memberkati Mas Wali dan keluarga melimpah, pemimpin masa depan. Sehat selalu Mas Wali. Pasti ada yang gak percaya deh. Mantap Mas Gibran, sudah lama di swasta, sudah cukup lah. Tiba saatnya saya membantu yang lain. Bahkan di sini juga ada berita, tak pernah nikmati gaji sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming malah nombok. Kadang-kadang juga nombol, bayangkan. Ya memang resikonya menjadi pemimpin daerah ya seharusnya seperti itulah, yaitu pasang badan untuk rakyatnya, untuk warganya. Di sini wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak pernah menikmati gajinya sebagai aparat pemerintahan. Dia menjelaskan bahwa gaji yang diterimanya sebagai wali kota Solo digunakan untuk membantu warga yang tidak mampu. Bukannya tidak diambil, saya ambil untuk beli beras, bayari warga yang nggak bisa ngambil SPP, bayari warga yang nggak bisa bayar obat, kata Gibran. Dia menambahkan bahwa penghasilannya sebagai wali kota Solo bahkan terkadang tidak cukup, dan dia harus nombok menambah uang untuk membantu warga. Sok-sok malah nombok, yo rapopo. Wes kan kembali ke tadi toh. Di sini bukan untuk cari duit, ujar Gibran. Bahkan Gibran pada waktu itu juga menyebut kalau pengen kaya ya tidak usah menjadi kepala daerah, tidak usah menjadi PNS kalau pengen kaya. Karena memang menjadi PNS, menjadi aparatur sipil negara itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi sudah clear ya, kalau kepengen kaya jangan menjadi PNS, jangan menjadi pejabat pemerintahan dan sebagainya. Kalau kepengen kaya ya menjadi pengusaha. Bahkan Gibran menegaskan seperti itu. Selain itu, dia juga menanggapi pernyataan Kaisang yang meledeknya terkait gaji sebagai wali kota Solo tersebut. Ya kalau masalah pendapatan sebelum jadi wali kota, ketika jadi pengusaha ya beda, ujar Gibran. Dia pun ditanya apakah pendapatan yang dimilikinya pada saat menjadi pengusaha lebih besar daripada wali kota. Iya dong, lebih besar ketika jadi pengusaha, ucap Gibran. Meski begitu, dia menegaskan bahwa alasan dirinya menjadi wali kota Solo bukan untuk mencari uang, tapi kan urip ora selamanya golek duit. Saya kan di sini bukan golek duit, neng golek duit yo jadi pengusaha wae. Kalau mau cari uang ya jadi pengusaha saja, ujar Gibran. Sungguh keren lah. Semoga saja
bisa menjadi inspirasi bagi kepala daerah pada Pilgub 2024 besok dan Pilpres 2024 besok, dan supaya sepenuhnya mengabdi penuh kepada masyarakat dan terutama membuat masyarakat sejahtera dan membuat Indonesia lebih maju. Dan yang paling penting adalah bisa melanjutkan program-program pemerintahan dari Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak pernah memakai gajinya setiap bulan untuk kebutuhan pribadi. Justru, gajinya tersebut dia pakai untuk membantu warga Solo yang benar-benar membutuhkan. Gajiku, apa pernah tak pakai? Gajiku tak pakai beli beras buat bantu-bantu warga, bantu ngambil SPP, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah pada Senin 2 Agustus 2021 yang lalu. Putra sulung Presiden Jokowi mengatakan, sejak dilantik sebagai wali kota pada 26 Februari 2021, dirinya belum pernah memakai gajinya untuk keperluan pribadi. Gibran menyatakan dirinya menjadi wali kota Solo bukan untuk mencari uang. Saya jadi wali kota Solo kan bukan untuk mencari uang, ucap suami Selvi Ananda. Disinggung mengenai kebijakan pemotongan tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai TPP PNS, Gibran mengatakan semoga tidak memberatkan. Pemotongan TPP PNS itu akan disesuaikan dengan beban kerja dan sebagainya. Masalah TPP nanti biar Pak Sekda yang menjelaskan untuk rincian-rinciannya. Semoga tidak memberatkan, tutur Gibran. Pemotongan TPP PNS Solo dilakukan karena banyak anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi ini. Sekali lagi, ini masa-masa darurat, tidak seperti biasanya, terangnya. Terpisah, Sekretaris Daerah Sekda Solo Ahyani mengatakan, potongan insentif atau akan disesuaikan dengan beban kerja PNS. Menurutnya, sejak adanya pandemi COVID-19, banyak PNS di lingkungan Pemkot Solo yang bekerja dari rumah, work from home. Kita lihat sesuai dengan beban kerjanya, kata Ahyani. Bahkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tampak jengkel saat menanggapi mundurnya 2 calon pegawai negeri sipil CPNS di Solo, Jawa Tengah. Pasalnya, kedua CPNS tersebut mundur karena gaji yang nantinya diterima kecil. Gibran mengatakan, jika ingin gaji besar, maka tidak seharusnya mendaftar sebagai CPNS. Nek pengen gaji besar, ya ojo dadi PNS. Kalau pengen gaji besar, ya jangan jadi PNS. Wes rak ceto, sudah tidak jelas, ramutu itu, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 2 Juni 2022. Menurutnya, kalau ingin kaya seharusnya tidak mendaftar sebagai abdi negara. Dia mengatakan bahwa profesi CPNS memang untuk memberikan pelayanan publik. Rasah daftar, Rene nak pengen sugih, jangan daftar di sini kalau ingin kaya. Di sini untuk pelayanan publik. Wes sudah daftar, melu ikut tes, mengundurkan diri, kurang ajar itu, tuturnya. Gibran menyarankan bagi siapapun yang ingin kaya, lebih baik menjadi pengusaha dan tidak mendaftar sebagai CPNS. Nak pengen sugih dari pengusaha, kalau ingin kaya jadi pengusaha, rasah daftar CPNS di sini, kata Gibran. Menurutnya, pengunduran diri setelah lolos seleksi merugikan pemerintah. Meskipun memang pengunduran diri tersebut dilakukan sebelum pengangkatan. Dia berpesan, jangan sampai hal tersebut terulang lagi. Jangan kayak gitu lagi, merugikan itu. Pak Menpan RB Cahyokumolo juga marah kan, ungkap dia. Sebelumnya diberitakan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Solo, Jawa Tengah tercatat ada 2 CPNS yang memutuskan untuk mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi penerimaan tahun 2021. Kepala BKPSDM Solo, Dwi Aryatno, mengatakan kedua CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi dengan alasan gaji kecil. Kalau ditanya kemarin, prinsipnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mungkin gaji karena posisinya bukan pas sejak pengangkatan. Dia mengundurkan diri pasca pengumuman sebelum pengangkatan, kata Dwi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 1 Juni 2022. Bahkan hampir setahun jadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapatkan gaji 6 juta per bulan dari pemerintah. Walau menyandang status sebagai putra dari Presiden Joko Widodo, gaji bulanan yang terima Gibran sesuai aturan yang berlaku. Dalam sesi wawancara di kanal YouTube Cokro TV yang diunggah pada 5 Februari 2022 malam,
Gibran Rakabuming terang-terangan menyebut gaji bulanannya sekitar 6 juta. Semua pasti tahu gaji saya 6 juta sekian. Kalau saya bicara gaji, pasti banyak yang komentar, tundangannya kan banyak. Yang namanya gaji, tunjangan pasti habis, kita kembalikan lagi ke warga. Kan sudah hampir 10 tahun di swasta, ya udah cukup lah. Yang namanya gaji, pasti selama ini saya berikan beras untuk warga, ujarnya. Beras-beras yang dibeli dari gaji sebagai wali kota Solo itu selalu dibawa Gibran di mobil dinasnya, Toyota Innova warna putih. Bahkan, kabin belakang mobil dinas itu sengaja dimodifikasi agar bisa mengangkut lebih banyak beras kemasan. Ketika bertemu warga Solo yang membutuhkan, beras-beras itu diberikan. Seperti untuk menarik becak atau warga kampung. Di mobil selalu sedia beras. Kalau ada pengemudi becak kita kasih. Mampir ke kampung saya, tinggali beras. Kadang gaji bulanan juga untuk membantu biaya sekolah siswa, membayar rumah sakit, karena memang dari awal komitmennya tidak mengambil gaji. Kita kan hidupnya tidak dari gaji, wali kota, kata laki-laki 34 tahun itu. Gibran lantas bercerita, dirinya sejak awal menyadari konsekuensi berupa penurunan pemasukan atau pendapatan ketika terjun ke dunia politik, sehingga ia bisa menerima kondisinya sekarang. Tak hanya soal gaji, sebagai wali kota Gibran juga berkomitmen tidak mengambil fee apapun dari berbagai penerbitan perizinan seperti yang biasanya ada dalam proses keluarnya izin usaha. Kita bukannya mau jadi malaikat atau sok baik ya. Saya kira paling tidak kita menjadi manusia yang berguna untuk banyak orang. Dulu saat jadi pengusaha saya berguna untuk para pegawai saya dan keluarganya. Kalau di sini jadi wali kota, saya bisa insya Allah membantu 500.000 orang di Solo. Ya, pengen ngebantu saja, sambungnya. Lebih jauh lagi, Gibran menekankan pentingnya seseorang yang akan terjun ke dunia politik atau menjadi kepala daerah untuk terlebih dulu mapan secara ekonomi. Sebab kalau hanya mengandalkan hidup dari gaji bulanan, kepala daerah bisa tergoda dengan banyaknya tawaran menggiurkan yang datang, termasuk fee perizinan. Masuk ke dunia ini harus siap melepas kesenang-kesenangan tadi. Memang sudah harus mapan dulu. Kalau enggak, lihat kanan kiri pasti tergoda. Oh, ternyata kalau tanda tanganan perizinan bisa dapat fee atau apa, dapat duit dari pengusaha. Saya yakin orang-orang seperti itu cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Tendasnya lagi. Diketahui wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengakui jika selama ini tidak pernah mengambil gaji untuk kebutuhan pribadi. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengalokasikan gajinya untuk membeli beras dan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan hingga membayar uang sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Gajiku, opo tahu, tak enggo toh, apa pernah saya pakai, ujar Gibran pada Senin 2 Agustus 2021. Gibran lantas menjelaskan jika gajinya selama menjadi wali kota Solo dipakai untuk memberi beras dan membantu mengambil SPP anak sekolah. Gajiku yo tak enggo tuku beras, bantu-bantu ngambil SPP. Gaji saya enggak pernah saya pakai. Kata Gibran, saya tak buat beli beras dan bantu-bantu buat bayar sekolah, ungkap dia. Hal ini disampaikan Gibran saat ditanyai tentang rencana pemangkasan tunjangan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Solo. Ketika ditanya apakah akan menyumbangkan sebagian tunjangannya, ia menyampaikan jika dirinya tidak pernah menggunakan gaji sebagai wali kota Solo. Gibran mengatakan, jadi wali kota bukan untuk mencari uang. Dia juga menjelaskan selama ini yang lebih tahu mengenai gaji ajudannya yang selalu mendampinginya. Gilanglah yang paling tahu, sambungnya. Seperti diketahui jika Gibran sering membagikan beras kepada masyarakat saat ada kegiatan, suatu tempat atau belusukan. Bahkan saat dalam perjalanan berangkat atau pulang, sempat berhenti dan membagi-bagikan ke masyarakat seperti tukang becak. Biasanya beras disiapkan di mobil dinasnya Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi AD1A. Mobil dinasnya pun sengaja dicopot jok belakangnya dan dijadikan tempat untuk menaruh barang-barang seperti beras. Tidak hanya itu saja, ayah Jan Etes itu juga sering membagi-bagikan buku kepada anak-anak. Bahkan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka memberikan respon di luar dugaan atas ledekan sang adik, Kaisang Pangarep, yang menyebutkan gaji sebagai wali kota Solo sangat kecil, jauh dari pendapatan sebagai pengusaha.
Pernyataan Kaisang disampaikan saat menjadi tamu acara YouTube podcast Deddy Corbuzier pada Selasa 21 September 2021. Dalam kesempatan tersebut, Kaisang kepada Deddy mengungkapkan soal gaji sang kakak dan ayahandanya selama menjadi pejabat publik. Saya tahulah Mas Gibran, saya tahu gaji wali kota berapa. Ya, sama saya kasihan, gajinya segitu, kena COVID-19 pula. Harus bertanggung jawab sama ratusan ribu warga, ribet, ujar dia. Kaisang juga menyebut saldo rekeningnya lebih besar dari ayahnya. Terpisah, Gibran mengkonfirmasi gajinya sebagai wali kota Solo tak lebih besar dari pendapatan sebagai pengusaha. Ya, kalau masalah pendapatan, sebelum jadi wali kota saat jadi pengusaha ya beda. Iya dong, lebih besar saat jadi pengusaha, ujar dia, dikutip solopost.com. Hal itu Gibran sampaikan saat diwawancarai wartawan seusai mengunjungi RSUD Ipang Solo pada Rabu 22 September 2021. Tapi Gibran menyatakan motivasinya menjadi orang nomor 1 di kota Bengawan bukan untuk mencari keuntungan. Tapi kan, urip kui ora, hidup itu tak selamanya golek mencari duit. Saya kan di sini orang golek, tidak mencari duit. Nek golek kalau cari duit ya pilih jadi pengusaha wae, sambung dia. Saat ditanya berapa nilai gaji sebagai wali kota Solo, suami dari Selvi Ananda tersebut tidak mau menjawab. Termasuk saat ditinggung ihwal penggunaan gajinya, Gibran mengaku tetap mengambilnya setiap bulan, tapi uang gaji itu dia pergunakan membeli beras guna dibagikan kepada warga yang membutuhkan, serta membayar warga yang berobat. Bukannya tidak diambil, saya ambil untuk beli beras, bayari warga yang tak bisa bayar SPP, bayari warga yang tidak bisa berobat, itu saja. Kadang-kadang ya malah tombok. Ya sekali lagi kembali ke tadi loh, jadi wali kota bukan cari duit, terang dia. Ditanya berapa besar Gibran nombok untuk membantu warga Solo yang membutuhkan tiap bulannya, dia tidak mau menyebutkan. Yang namanya nombok, ora tidak perlu dipikir nih. Yang penting warganya sehat, bisa berobat, iso sekolah, kata dia. Bahkan hampir setiap tahun jadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapatkan gaji 6 juta per bulan dari pemerintah. Walau menyandang status sebagai putra sulung dari Presiden Joko Widodo, gaji bulanan yang Gibran terima sesuai aturan yang berlaku. Semua pasti tahu gaji saya, 6 juta sekian. Kalau saya bicara gaji pasti banyak yang komentar, tundangannya kan banyak. Yang namanya gaji, tunjangan pasti habis. Kita kembalikan lagi ke warga. Kan sudah hampir 10 tahun di swasta, ya udah cukup lah. Yang namanya gaji, pasti selama ini saya berikan beras untuk warga, ujarnya. Beras-beras yang diberi dari gaji sebagai wali kota Solo itu selalu dibawa Gibran di mobil dinasnya, Toyota Innova. Bahkan, kabin di belakang mobil dinas itu sengaja dimodifikasi agar bisa menyangkut lebih banyak beras kemasan. Ketika bertemu warga Solo misalnya yang sangat membutuhkan, beras-beras itu diberikan, seperti untuk menarik becak atau warga di kampung. Di mobil selalu sedia beras. Kalau ada pengemudi becak kita kasih. Mampir ke kampung saya tinggali beras. Gibran lantas bercerita, dirinya sejak awal menyadari konsekuensi berupa penurunan pemasukan atau pendapatan ketika terjun ke dunia politik, sehingga ia bisa menerima kondisinya sekarang. Tak hanya soal gaji saja, sebagai wali kota, Gibran juga berkomitmen tidak mengambil fee apapun dari berbagai penerbitan perizinan, seperti yang biasanya ada dalam proses pengeluaran izin usaha. Kita bukan mau jadi malaikat atau sok baiklah. Saya kira paling tidak kita menjadi manusia yang berguna untuk banyak orang. Dulu saat jadi pengusaha, saya berguna untuk para pegawai saya dan keluarganya. Kalau di sini jadi wali kota, saya bisa insya Allah membantu 500.000 orang di Solo. Ya, pengen membantu saja, sambungnya. Lebih jauh, Gibran menekankan pentingnya seorang yang akan terjun ke dunia politik atau menjadi kepala daerah untuk terlebih dulu mapan secara ekonomi. Sebab kalau hanya mengandalkan hidup dari gaji bulanan, kepala daerah bisa tergoda dengan banyaknya tawaran menggiurkan yang datang, termasuk fee dari perizinan.